Selamat sore Pak Krik dan teman-teman, perkenalkan nama saya Lorencia Agnes Kaki dengan NIM 21I2022, Prodi Nutrisi dan Teknologi Kuliner. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan video reaction meringkas dari presentasi dosen 1 dan 2 dan menyampaikan pendapat saya terkait refleksi tentang pemaknaan doa dengan narasumber Romo Saptoko. Ringkasan dari presentasi 1 adalah hidup yang harmonis, tulus, ikhlas melepas dendam, tidak terikat pada hal-hal duniawi, akan menjadikan kematian menjadi harmonis, arwah tentram, dan bisa mencapai kedamaian yang abadi. Proses hidup yang tidak harmonis menjadi harmonis ini perlu diterapkan sejak dari awal kandungan, yaitu seorang sudah dididik menjadi anak yang baik. Dan setelah besar ketika berelasi dengan lingkungan, kadang-kadang lingkungan bisa membuat seseorang ini berubah. Dan yang terpenting adalah kebiasaan diri untuk senantiasa berefleksi seperti evaluasi diri, menimbang mana yang baik dan yang buruk, dan nanti akan ada pertobatan yang sungguh-sungguh akan membuat orang akan menjadi semakin dekat dengan ilahi. Dari hidup sejak kecil, sungguh-sungguh harus diajarkan untuk dekat dengan yang ilahi, dan dalam perkembangannya diamati dan berefleksi. Kalau sudah salah langkah, segera bertobat. Ada orang yang berdosa berat, lalu masuk ke surga itu bisa jadi karena mukjizat. Mengenai level doa, terdapat 4 level, yaitu level 0, 1, 2, dan 3. Level 0 ini berdoa tanpa ketulusan, sedangkan level 1 dan 2 adalah berdoa dengan ketulusan tapi belum terlalu dalam. Kedua level ini hanya pasrah dan hanya taat. Sedangkan di level 3 yaitu berdoa dengan ketulusan penuh, berefleksi untuk berubah menjadi lebih baik, dan tegas dalam berdoa, mencari apa maunya Tuhan kepada diri kita umat manusia. Lalu ringkasan presentasi kedua yaitu menjelaskan lebih dalam tentang level-level rohani atau persatuan dan perjumpaan intens dengan ilahi menurut teori dari Laszlo Zolnay, yaitu level doa. Di sini Romo Saptoko menjelaskan keempat level tersebut dengan detail. Level 0 adalah level yang kurang menjalankan ibadah dan doa, yaitu menjalankan hanya karena rasa takut atau taat atau karena disuruh. Menjalankan tanpa kesadaran dan akibatnya ibadahnya ini tidak mengubah cara hidupnya dalam berpikir dan bertingkah laku. Lalu tidak ada apapun yang merubah di dirinya untuk tulus sepenuhnya. Jadi hanya karena disuruh atau taat buta, tidak ada kerinduan dan tidak ada komunikasi intens dengan Tuhan. Lalu level 1 itu adalah doa berdasarkan ketaatan dengan ditambahkan reflektif yang sangat minim. Melakukan ibadah karena menjalankan peraturan saja dengan sedikit refleksi untuk mengubah hidupnya. Yang dominan ini tetap taat tanpa mengubah pribadi dan berefleksi tanpa mengolah secara hati untuk berubah menjadi lebih baik. Lalu untuk level kedua adalah sudah ada titik pencerahan seperti adanya komitmen, adanya ketulusan, adanya kerinduan berelasi dengan Tuhan untuk berubah, namun masih jauh dari kata sempurna. Tetapi sudah mulai berefleksi, menimbang baik dan yang buruk, cara berpikir dan cara bertingkah laku ketika berdoa. Contohnya ini seperti beribadah bukan soal ketaatan, tetapi hati mulai mau menerima ilahi, mulai merasakan damai, tentram ketika berdoa, dan dalam menjalani cara hidup yang sekarang. Lalu untuk level 3 adalah manusia menjalankan perintah-perintah agama, baik itu doa, peribadatan dengan kesadaran penuh, dan dalam setiap langkah hidupnya ini melaksanakan perintah Tuhan dan juga menjalankan kasih dalam mempertimbangkan sesuatu. Menjadi tidak egois, berusaha menangkap kehendak Tuhan dalam setiap keberhasilan dan kegagalan. Mempunyai karunia seperti paranormal atau kelebihan-kelebihan tertentu itu tidak terjadi saat mereka berada di level 3, tetapi mereka dipilih oleh sang ilahi atau orang-orang yang terpilih. Level-level ini tidak menentukan orang-orang menjadi memiliki kelebihan seperti paranormal tersebut, tetapi menunjukkan bagaimana sebagai makhluk Tuhan kita mencari kehendak Allah, bukan karunia-karunia seperti paranormal. Di Gua Semar, ini terdapat 2 lokasi doa karena ada niat manusia untuk berdoa niat baik atau niat putih, dan berdoa untuk niat jahat atau niat hitam. Doa niat putih ini adalah yang berniat baik, berniat untuk
direstui Tuhan dalam usaha mengubah cara hidup dengan jujur dan kerja keras. Sedangkan doa niat hitam adalah doa yang berniat jahat, berniat untuk mendapatkan energi jahat dalam usaha mengubah cara hidup atau kesejahteraan dengan cara instan atau mengorbankan orang lain, bahkan orang yang disayanginya demi mencapai tujuannya. Orang-orang yang mengorbankan orang lain seperti anaknya, tapi dia secara pribadi ini juga akan menjadi korban. Orang yang punya niatan tidak baik, dia akan sungguh-sungguh akan mengabdi kepada yang jahat, dan matinya akan sulit karena mau tidak mau akan melekat dengan hartanya. Nantinya dia yang akan menjadi sengsara. Untuk pendapat saya setuju dengan materi refleksi tentang pemaknaan doa yang disampaikan oleh Romo Saptoko dan Pak Greg, yaitu bagaimana doa dan kedekatan kita dengan ilahi ini sangat mempengaruhi keharmonisan kehidupan kita, baik saat di dunia maupun saat setelah mati nanti. Saya sendiri juga merasakan di hidup saya saat ini bahwa dengan saya berdoa dan berusaha berserah diri kepada Tuhan, membiarkan Tuhan hidup bekerja dalam diri saya lebih merasa menghidupi hidup yang tenang, yang lebih harmonis, sehingga saya lebih sering untuk berefleksi diri, menerima kehendak Tuhan atas hidup saya, dan selalu meminta petunjuk Tuhan untuk memilih jalan yang baik dan benar. Dan mengenai level doa, yaitu bagaimana sikap hati seseorang terhadap yang ilahi dalam perwujudan doa. Saat ini kita masih sering melihat banyak orang yang berdoa hanya saat sekedar butuh Tuhan, atau hanya saat sedih, membutuhkan pertolongan, atau berdoa hanya seperti yang disampaikan oleh Romo Saptoko, yaitu berdoa karena diharuskan oleh perintah. Saya setuju dengan hal tersebut, dan hal ini masih sangat sering terjadi di sekitar kita. Saat ini saya juga sedang berusaha untuk selalu berdoa karena adanya dorongan rasa kerinduan dan ingin berkomunikasi dengan Tuhan untuk mencapai kehendak Tuhan atas hidup saya. Hal ini seperti yang tertulis dalam Yeremia bab 29 ayat 11-12. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Maka dengan berdoa kita bisa mendapatkan kehidupan yang damai baik saat ini maupun di hari depan. Dan kita juga bisa mendapatkan apa yang kita serukan dengan tulus kepada Tuhan. Sekian video reaction dari saya, terima kasih.